yang satu sayapnya sama dengan 600 sayap malaikat Jibril. Sedangkan bila satu sayap saja Jibril dibuka, maka gelaplah seluruh bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan malaikat dari nur atau cahaya. Namun, rupa dan sifat mereka beraneka ragam. Jumlah mereka sangat banyak dan memiliki tugas bermacam-macam pula. Dari banyaknya jumlah malaikat, ada yang memiliki wujud sangat besar dan tinggi, yaitu malaikat pemikul arsy. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Muzani diterangkan, artinya Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya. Allah itu ada, bukan suatu yang tidak ada, bukan suatu yang hilang. Wujud malaikat pemikul arsy atau hamalat al-arsy termasuk tanda kebesaran dan keagungan Allah. Hadis dari Jabir bin Abdillah disebutkan bahwa malaikat pembawa singgasana arsy memiliki ukuran antara bahu dan telinganya berjarak 700 tahun perjalanan burung. Rasulullah SAW bersabda, artinya Allah memberi saya izin untuk menjelaskan ciri-ciri malaikat pemikul arsy, yakni kedua kaki paling rendah di tanah. Tandunya ada di atas arsy. Jarak antara ujung telinga dan bahu adalah sekitar 700 tahun sejauh terbangnya burung. Mereka selalu bertasbih. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis lain menyebutkan bahwa sayap malaikat pemikul arsy ini jauh lebih besar dan lebih banyak dibanding sayap malaikat Jibril dan Israfil. Malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Apabila dibuka satu sayap, maka gelaplah seluruh bumi ini. Namun, malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, jangan memujinya karena masih ada malaikat lain yang lebih hebat kejadiannya. Malaikat pemikul arsy merupakan malaikat terbesar yang memiliki 2.400 sayap. Satu sayapnya menyamai 1.200 sayap Israfil, sedangkan Israfil mempunyai 1.200 sayap yang satu sayapnya menyamai 600 sayap malaikat Jibril. Dalam kitab Qatrul Ghaits halaman 4, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani mengatakan, mereka adalah tingkatan tertinggi dari para malaikat. Dan malaikat yang pertama kali diciptakan, mereka malaikat penyangga arsy, itu berjumlah 4, dan pada saat kiamat akan berjumlah 8 malaikat. Sementara itu, Al-Quran dan Sunnah seringkali menyebutkan 10 malaikat yang wajib diketahui, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Kendati demikian, jumlah mereka atau malaikat tidak hanya 10 itu saja, melainkan sangat banyak. Di antara hal yang disaksikan Rasulullah SAW saat Isra Mi'raj adalah ditunjukkannya Baitul Ma'mur. Menurut hadis riwayat Bukhari, Rasulullah mengatakan, di Baitul Ma'mur setiap hari ada 70.000 malaikat yang sholat di dalamnya. Setelah para malaikat itu keluar dari Baitul Ma'mur, mereka tidak akan pernah bisa kembali lagi ke sana. Artinya, kesempatan sholat di dalam Baitul Ma'mur hanya bisa dilakukan malaikat satu kali dalam hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu ruang selebar 4 jari, kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Jadi bayangkan saja, setiap harinya ada 70.000 malaikat yang sholat di Baitul Ma'mur. Hal ini menunjukkan jumlah mereka sangatlah banyak, bahkan lebih banyak dari jumlah manusia. Dan malaikat Jibril adalah pemimpin dari semua malaikat. Allah berfirman, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2 dan ada 4 atau 3. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Fatir ayat 1. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa pada umumnya malaikat memiliki wujud yang besar dan memiliki 2, 3, atau 4 sayap. Di antara malaikat yang dipimpin Jibril ada malaikat pemikul arsy, pemikul ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Rasulullah SAW bersabda, aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul arsy, yaitu antara daging telinga atau tempat anting dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4727. Para malaikat pemikul arsy terkenal dengan nama Hamalat al-Arsy, berjumlah 4 malaikat.
Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari seorang sahabat bernama Jabir bin Abdillah, wujud para malaikat pemikul singgasana Allah sangatlah besar dan jarak antara pundak malaikat tersebut dengan telinganya sejauh perjalanan burung terbang selama 700 tahun. Dikatakan pula dalam hadis bahwa Hamalat Al-Arsy memiliki sayap lebih besar dan lebih banyak dibandingkan dengan malaikat Jibril dan Israfil. Hamalat Al-Arsy memiliki sayap berjumlah 2.400 sayap, di mana satu sayapnya menyamai 1.200 sayap Israfil. Sedangkan Israfil mempunyai 1.200 sayap, di mana satu sayapnya menyamai 600 sayap Jibril. Seorang wali besar dari tanah Jawa bernama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani mengatakan mereka adalah tingkatan tertinggi para malaikat dan malaikat yang pertama kali diciptakan, dan mereka berada di dunia sebanyak 4 malaikat. Pada saat kiamat akan berjumlah 8 dengan bentuk kambing hutan. Jarak antara telapak kakinya sampai lututnya sejauh perjalanan 70 tahun burung yang terbang paling cepat. Berdasarkan hadis-hadis tentang wujud malaikat penyangga ars itu, sepertinya Nabi Muhammad SAW mengizinkan atau mengajak umatnya untuk berimajinasi, merenungkan seberapa besar sosok malaikat penyangga ars itu. Beliau Nabi Muhammad SAW memberikan kita beberapa petunjuk atau clue untuk mengajak umatnya merenungkan betapa besarnya wujud malaikat itu. Di antara petunjuk itu adalah jarak antara pundak dan kupingnya sejauh perjalanan 700 tahun terbangnya burung, dan jarak antara telapak kaki dengan lututnya sejauh perjalanan 70 tahun terbangnya burung yang paling cepat. Apabila diasumsikan struktur fisik utama malaikat menyerupai manusia yang memiliki bagian utama yaitu kepala, badan, kaki, dan tangan, serta proporsinya diasumsikan menyerupai manusia yang jarak antara daun telinga dan bahu manusia sekitar 10 cm. Dan apabila diasumsikan rata-rata tinggi manusia adalah 150 cm, maka jarak antara daun telinga dengan bahu berbanding tinggi rata-rata manusia adalah 1:15. Apabila antara daun kuping dengan bahu malaikat itu berjarak 700 tahun perjalanan burung, maka wujud malaikat itu sama dengan 15 kali 700, yaitu 10.500 tahun terbangnya burung. Apabila jarak antara bumi dan langit pertama adalah 500 tahun perjalanan burung, dan apabila jarak antara tiap 7 langit ditambah jarak antara langit ke-7 dengan kursi, kemudian antara kursi dengan samudra serta jarak antara samudra dengan aras, masing-masing adalah 500 tahun perjalanan burung. Seperti dijelaskan dalam beberapa hadis, maka jarak antara bumi dengan aras adalah 10 kali 500 dikurangi 5.000 tahun perjalanan burung. Kemudian berdasarkan hadis Imam Tabrani yang menyebutkan bahwa kedua kaki malaikat itu berada di bumi paling bawah. Dan apabila yang dimaksud bumi paling bawah itu adalah laut terdalam, yakni 11,1 km di bawah permukaan laut, dan seandainya malaikat itu memiliki mata kaki, maka dipastikan mata kakinya masih berada jauh di atas permukaan laut terdalam. Dengan demikian, berdasarkan hadis-hadis tersebut, sosok malaikat penyangga arsy itu menembus dari bumi terbawah sampai ujung atas samudra atau ujung bawah aras hanya butuh 5.000 tahun perjalanan burung terbang. Sedangkan keseluruhan wujudnya setinggi 10.500 tahun perjalanan. Masih ada separuh lebih wujud untuk menyangga besarnya aras. Itu baru tingginya. Bagaimana dengan sayapnya? Malaikat ini memiliki 2.400 sayap, yang satu sayapnya setara dengan 1.200 sayap malaikat Israfil. Sedangkan Israfil memiliki 1.200 sayap, yang satu sayapnya sama dengan 600 sayap malaikat Jibril. Sedangkan bila satu sayap saja Jibril dibuka, maka gelaplah seluruh bumi ini. Sampai di sini, imajinasi kita sudah tak sanggup lagi membayangkan bagaimana bila seluruh sayap malaikat Hamalatul Arsy itu dibuka. Besarnya malaikat penyangga arsy itu menggambarkan besarnya ars yang dipikulnya. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW menggambarkan besarnya ars dibandingkan kursi. Ibarat cincin di tengah padang pasir. Cincin adalah kursi, padang pasir adalah arsy. Sementara itu, perbandingan antara kursi dengan bumi dan seluruh lapisan langit adalah seperti itu pula. Cincin adalah keseluruhan bumi dan langit, padang pasir adalah kursi. Apabila bumi hanyalah satu titik planet di tengah-tengah jumlah planet lain yang tidak terhitung jumlahnya di langit dunia, dan seluruh lapisan langit dan bumi hanyalah sebuah cincin di tengah padang pasir dibandingkan kursi Allah, lalu kursi hanyalah sebuah cincin di tengah padang pasir dibanding dengan arsy Allah, maka sudah tidak ada lagi
kata-kata yang bisa menggambarkan betapa sangat kecilnya bumi kita ini dibandingkan dengan besarnya Arsy. Siapapun yang secara sungguh-sungguh merenungkan hakikat ini akan sampai pada tempat batas kemampuan rasio manusia. Hadis-hadis itu menentang kepongahan manusia yang belum menyadari keterbatasannya. Apabila Allah menghendaki, selangkah lagi ia akan sampai pada hidayah, iman untuk mengakui keterbatasan akal manusia dan menggantinya dengan keyakinan akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ciptaannya saja begitu besar dan agung hingga imajinasi manusia tak mampu menjangkaunya, bagaimana mungkin kita bisa membayangkan kebesaran dan keagungannya? Dengan wujud sebesar itu, sangat mudah bagi malaikat untuk melakukan apa saja terhadap bumi dan alam semesta ini. Karena apabila Allah menghendaki, para malaikat bala tentara Allah itu tidak pernah membantah dan akan sepenuhnya melaksanakan perintahnya. Pakar tafsir Al-Quran, pengasuh Pondok Pesantren Bait Al-Quran, Pusat Studi Al-Quran, Kiai Haji Dr. Sarullah Iskandar saat mengisi kajian kitab Min Wahyil Quran karya Syekh Yasin Muhammad Yahya di Masjid Bait Al-Quran. Beliau mengatakan bahwa ada malaikat hamalatul arsy atau penyangga Arsy dan ada malaikat yang berada di sekitar Arsy. Para malaikat itu selalu bertasbih, mensucikan Allah dan memohon ampunan untuk orang-orang yang beriman. Malaikat ini memohon ampunan untuk orang yang beriman yang bertaubat. Kalau kaum beriman dimohonkan ampunan oleh malaikat itu, berarti derajat orang yang didoakan malaikat itu di atas rata-rata. Jadi, ketika orang tersebut betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, maka malaikat yang mendoakannya, kata Kiai Sarullah dalam kajian kitab Min Wahyil Quran karya Syekh Yasin Muhammad Yahya, Kiai Sarullah mengatakan, para malaikat juga memohon agar kaum beriman dijauhkan dari siksa neraka. Malaikat hamalatul arsy dan yang juga berada di sekeliling arsy juga memohon agar orang beriman dimasukkan ke surga. Selain itu, para malaikat juga memohon agar orang tua, istri, dan keturunan orang yang beriman mendapatkan kebaikan di akhirat. Para malaikat juga mendoakan kaum beriman agar terjaga dari keburukan, yaitu dari akidah yang rusak dan dari perbuatan buruk. Kiai Sarullah mengatakan, para malaikat penjaga arsy adalah para malaikat yang memiliki keutamaan dibanding malaikat lainnya. Bahkan, dalam tafsir Ar-Razi dijelaskan bahwa malaikat penyangga arsy adalah malaikat yang paling utama. Sebab itu Allah memerintahkan para malaikat menyampaikan salam sebagai penghormatan kepada malaikat hamalatul arsy. Kiai Sarullah mengatakan, selain para malaikat penyangga Arsy, ada juga malaikat yang mengitari Arsy. Terdapat keterangan yang menyebutkan bahwa ada sebanyak 70.000 baris malaikat bertawaf mengelilingi Arsy dan bertasbih, bertahlil, dan serta bertakbir. Di belakangnya terdapat lagi 70.000 baris malaikat dan di belakangnya terdapat lagi 100.000 baris malaikat yang bertasbih, tahlil, dan bertakbir. Mereka atau malaikat memohon ampun untuk orang yang beriman dengan doa sebagai berikut. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari sisaan neraka yang menyala-nyala. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 7. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 8. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 9. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.